Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ramadhani. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau dari jurusan Kriminologi. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya tentang mata kuliah kejahatan lingkungan dengan tema perdagangan satwa liar. Untuk penjelasan berikutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. 1. Pengertian satwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara. Disebutkan juga satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Kriteria yang menentukan suatu satwa dianggap punah yaitu apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekor pun hidup di dunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran 2-3. Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan. Kepunahan satwa liar dapat digolongkan menjadi dua jenis. 1. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi selama alami di mana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya Gunung Merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia, contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. 2. Kepunahan karena manusia. Kepunahan karena manusia merupakan kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia, contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Fungsi dan kegunaan satwa. 1. Manfaat ekonomi. 2. Manfaat ekologi. 3. Manfaat ilmu pengetahuan dan budaya. Penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan tentang kegiatan penyiksaan terhadap satwa juga diatur dalam KUHP yaitu Pasal 540 ayat 1, butir 2, menyebutkan diancam dengan pidana kurungan paling lama 8 hari atau pidana denda paling banyak Rp2.250. Barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut. Ada empat hal pokok yang menjadi dasar dibentuknya konvensi tersebut, yaitu perlunya perlindungan jangka panjang terhadap satwa. Meningkatkan nilai sumber satwa liar bagi manusia. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan satwa liar sangat tinggi, makin mendesak kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari eksploitasi yang berlebihan melalui kontrol perdagangan internasional. Pemanfaatan jenis satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk 1. Pengkajian, 2. Penelitian dan pengembangan, 3. Penangkaran, 4. Perburuan, 5. Perdagangan, 6. Peragaan, 7. Pertukaran, 8. Budidaya tanaman obat-obatan, 9. Pemeliharaan untuk kesenangan. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman, sanksi, yang berupa pidana tertentu, bagi seseorang yang melanggar. Dapat juga diartikan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilanggar dan diancam pidana. Larangan ditujukan pada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi satwa yang berlebihan antara lain
1. Semakin meluasnya eksploitasi dan perdagangan satwa tanpa adanya tindakan, menimbulkan sikap bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar undang-undang. 2. Ringannya hukuman yang dijatuhkan dalam kasus-kasus eksploitasi dan perdagangan satwa merupakan satu penyebab tingginya tindak eksploitasi dan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 40 ayat 2, maka unsur-unsurnya adalah sebagaimana berikut. 1. Barang siapa oleh sebagian pakar berpendapat, tidak merupakan unsur, hanya untuk memperlihatkan si pelaku adalah manusia. Sebagian pakar berpendapat bahwa barang siapa tersebut benar adalah manusia, tetapi perlu diuraikan, manusia siapa dan beberapa orang. Jadi identitas barang siapa harus jelas. 2. Dengan sengaja dalam praktek penegakan hukum, kata sengaja merupakan kata yang selalu diperdebatkan, terutama penerapannya yang dikaitkan dengan kasus posisi. Secara umum para pakar pidana telah menerima adanya tiga bentuk sengaja, objek yakni sengaja sebagai dimaksud, sengaja dengan keinsafan pasti, sengaja dengan keinsafan kemungkinan. Hewan diciptakan Tuhan pasti dengan maksud dan tujuan tertentu, bukan hanya untuk disakiti, dibunuh ataupun sebagai hiasan.